Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang maupun di luar dari Kota Singkawang, berhubung Kota Singkawang sudah ditetapkan untuk memberlakukan PPKM darurat mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Benar, kami ada melakukan penyekatan di beberapa ruas titik jalan, yaitu di Simpang Fit, kemudian di Jalan Kalimantan, dan juga di wilayah Pasir Panjang, Singkawang Selatan. Penyekatan ini merupakan salah satu upaya, bukan satu-satunya jalan. Penyekatan ini salah satu upaya dari pemerintah Kota Singkawang untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Singkawang, karena kemarin Kota Singkawang itu zona merah level 4, sehingga ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memberlakukan PPKM darurat. Tujuan penyekatan ini adalah kami ingin fokus untuk menyehatkan masyarakat di Kota Singkawang yang sampai saat ini masih terkonfirmasi positif, dan juga mencegah terjadinya kembali penyebaran COVID-19 dari luar kota. Pak, bagaimana kalau kami yang pedagang, apakah harus memiliki kartu vaksin, apakah harus swab setiap hari? Khusus bagi para pedagang di pasar dari wilayah aglomerasi, dari Bengkayang, dari Sambas, atau dari Mempawah, itu Ibu Wali Kota membuat kebijakan tidak perlu memiliki kartu vaksin, karena program vaksinasi sendiri kita masih berjalan dan belum menyentuh 50% masyarakat dari masing-masing kabupaten. Kemudian untuk swab, Ibu Wali Kota juga membuat kebijakan tidak perlu adanya swab, karena tidak mungkin pedagang-pedagang di pasar harus swab setiap kali ingin datang ke Singkawang untuk berjualan di pasar. Jadi khusus untuk pedagang yang ada di pasar itu tidak perlu takut, tidak perlu ragu, hanya perlu membawa surat keterangan dari RT atau RW yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan itu melaksanakan kegiatan usaha berdagang di pasar di Kota Singkawang setiap harinya. Namun bagi pelaku perjalanan domestik, tentu saja ketentuan yang diatur di dalam Inmendagri dan SK Wali Kota itu diberlakukan. Jadi di dalam proses penyekatan ini ada pengecualian-pengecualian terhadap masyarakat yang memang berjualan di pasar. Bagi pelaku domestik itu tetap berlaku. Ada pembatasan di sektor esensial, sektor kritikal, bahkan untuk pengecualian perorangan. Contoh, Pak, bagaimana kalau keluarga saya sakit, saya tinggal di Samalantan, saya ingin berobat ke Singkawang? Tidak ada masalah, tidak perlu takut. Untuk siapapun yang memang ingin mendatangi sektor kritikal seperti rumah sakit atau kesehatan, itu tetap tidak akan dilakukan pemutarbalikan. Bagi masyarakat di luar Singkawang yang ingin ke rumah sakit, mau bersalin atau melahirkan, atau mungkin ada penyakit lain yang harus ke dokter atau ke rumah sakit, tetap akan diizinkan lewat. Jadi penyekatan ini bukan hal yang untuk ditakutin, karena semua juga berjalan dan berlaku. Di Pontianak juga sama, namun khusus di Singkawang, Ibu Wali Kota membuat kebijakan-kebijakan pengecualian bagi masyarakat yang memang dari luar Kota Singkawang dan keperluannya untuk berdagang di pasar. Sekali lagi, saya ingin menegaskan mewakili Ibu Wali Kota, Pak Dandim, dan Forkopimda Kota Singkawang, tujuan utama PPKM darurat ini bukanlah untuk memperbanyak tempat usaha yang ditutup. Tujuan utama PPKM darurat ini adalah untuk menyehatkan masyarakat. Jadi bantu kami supaya kita semua segera sehat, supaya Singkawang bergeser dari zona PPKM darurat menjadi zona PPKM mikro, agar kegiatan walaupun belum bisa pulih seperti sedia kala, setidak-tidaknya bisa agak sedikit longgar dibandingkan di PPKM darurat.
Dan selama PPKM darurat ini kami juga mohon maaf, kami akan memberlakukan jam malam. Tujuannya apa? Agar mengurangi mobilitas. Pak, emangnya virus hanya muncul di malam hari? Saya minta masyarakat merubah cara berpikir ya. Bukan virus hanya muncul di malam hari. Pagi dan siang kami juga tetap berpatroli, mengingatkan, mengimbau. Kenapa malam hari dibatasi? Karena daya imun setiap orang itu berbeda. Kalau sampai malam hari masih di luar, mungkin saja daya imunnya akan turun karena beraktivitas sampai dengan larut malam. Kalau pedagang pasar bagaimana? Pedagang pasar kami akan coba bertahap untuk menyampaikan ke Ibu Wali Kota, mungkin memberikan dukungan suplemen vitamin atau bahkan memberikan swab gratis sebagai program dari Pemkot Singkawang untuk menjaga kesehatan para pedagang yang ada di pasar. Tidak perlu takut untuk diswab. Ketika memang nanti positif, tetap akan diberikan perawatan dan lebih bagus tahu dari sekarang daripada kita menjadi OTG, menjadi pembawa virus dan kita tidak sadar kalau kita menularkan ke orang lain. Sekali lagi, saya mewakili seluruh Forkopimda mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin akan terjadi sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 selama pemerintah pusat menetapkan Singkawang memberlakukan PPKM darurat. Kami berharap pandemi ini segera berakhir. Kami juga sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kota Singkawang maupun dari wilayah aglomerasi agar kita bisa segera bergeser dari zona PPKM darurat menjadi zona PPKM mikro supaya kita bisa sedikit longgar, masyarakat bisa beraktivitas walaupun belum bisa seperti sedia kala. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun mungkin keluhan, bisa langsung menyampaikan melalui Pak Ivan atau langsung menghubungi Satgas, Ibu Wali Kota atau bahkan mungkin ke saya. Sepanjang bisa saya jawab, saya akan langsung menjawab. Sepanjang tidak bisa, saya akan sampaikan ke pemerintah Kota Singkawang. Jadi yang perlu diingat, sekali lagi saya tekankan, tujuan PPKM darurat bukanlah ingin memperbanyak tempat usaha yang ditutup, karena memang banyak sektor-sektor yang tidak dibolehkan untuk beroperasi sementara. Tujuan PPKM darurat adalah untuk menyehatkan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.